Gua nggak expect sebenarnya dengan badan segede itu. Tapi lu tahu kan Fatih, dari awal kelas kita reputasinya kayak gimana? Apa namanya? Lantai hancur, proyektor hancur, Atap. hancur, orang-orangnya juga hancur. Apa aja udah dibatasin sih. Iya, benar-benar. Ya gara-gara Pak Guru tuh tahu. Kita tuh kemana-mana pasti kayak Pasti HP, pasti Google. AI, udah pasti kayak gitu-gitu. Coba kontrol diri lu nggak dari HP, nggak dari teknologi aja, tapi dari kehidupan asli juga. Karena baik lagi kita orang, kita tuh manusia, nggak yang terpaku sama dunia digital. Selamat datang di podcast keluarga Aji. Kayak halo teman-teman, saat ini gue Adelia bersama Saya Jovan, saya sebagai co-host. dan saat ini kita sedang bersama dengan teman kelas kita yaitu Fatih. Tepuk tangan dulu semuanya. FYI, kalau gue sama Fatih sebelum kelas 12 kita udah sempet ketemu Udah. di kelas 10 Di kelas 10 itu pas eskul eskul. paduan suara Betul. Semanjul. Si Pati pernah ikut eskul paduan suara? Pernah? Nyangka kan lu? Pernah. Lu nggak nyangka? Gua nggak expect sebenarnya dengan badan segede itu. Apa hubungannya? Waduh, Aji, Gua cocok aja gitu. Biasanya kan orang yang badannya gede tuh kayak Apa? masuk ini kan pas Karate. karate. Iya. Taekwondo. Iya, dulu kalau nggak salah lu suaranya bass atau tenor? Bass. Bass, gue sopran, jelas, Jelas. cewek. Cewek. Jadi kayak di paduan suara gitu kayak suara-suaranya gitu di kayak di kelompok-kelompokin gitu. Iya. Kalau lu ketemu sama dia pas Gua ketemu dia tuh pas awal kelas 11 sih. kelas 11-nya. Iya, pas kelas Iya. 11. Awal masuk, seinget gua. Awal bener awal masuk. Gua kenalan sama dia tuh gara-gara kan di sekolah kita kan ada eskul Mobile Legends kan, E-sport. Sport. Karena kita kekurangan Gak bisa join gue. kekurangan tim itu, kita ngajak si Fatih. Oh berarti lu apa opsi terakhir? Dibilang opsi terakhir mungkin iya. Soalnya yang pas itu Slot juga. slot terakhir. Iya, itu benar-benar gua ingat banget diajak dia gimana, diajak Willy sebenarnya yang pas itu ya. Gua lagi tidur, benar-benar lagi tidur, tiba-tiba tuh si Willy ingat gua bener langsung ngomong kayak, lu mau ikut nggak? Lu Godland kan mainnya? Iya, ini gua kekurangan Godland buat main, lu mau ikut nggak? Ayo. Lu Godland. Lu Akhirnya apa? Gue tuh XP. sebagai explainer. akhirnya Terus? berjalan waktu sampai ada satu momen itu kekurangan jungle. Akhirnya pas gue nyoba jungle, mereka klop gue main jungle, jadi gue main jungle. Dan gue setim sama Willy jadinya yang Godland. Pas itu pas awal-awal tuh si Willy tuh tim kedua, tim 1, gue tim 2, gue tim 2 Godland, si Willy tim 1. Akhirnya pas gue jadi jungle, dia jadi Godlander gue. Oh berarti kalian beda tim? Beda tim, Beda. bukan beda tim sih, kayak beda. Kayak beda apa gitu ya? Sebenarnya squadnya ada 2 gitu lah. Jadi, Beda squad. Beda squad. Jadi si Jopan tuh bisa lah jadi pengganti tim gua atau enggak tetap stay di tim gua itu di squad 2. Tapi lu sampai sekarang masih e-sport atau enggak? Kalau misalkan dibilang sampai sekarang kayaknya kehitungnya enggak ya. Soalnya kan kelas 12 tahun sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang aktif atau enggak, sebenarnya udah enggak aktif. Udah enggak. Tapi kalau misalkan masih atau enggak, masih sebenarnya. Soalnya emang udah nggak dianggap aja kayaknya kelas 12 mah. Soalnya dia join Padus berapa bulan lu bertahan? Enggak sampai sebulan enggak sih? Sebenarnya sebulan sampai, cuman nggak Oh, sampai iya? 2, nggak sampai 3. Sebulan lebih dikit. Sebulan lebih dikit. Dia keluar. Gue pernah lah kayak. Karena ada beberapa alasan. Gue ngerasain kayak gue keluar. Kan orang-orang ke kanan lah ya, ke kanan pada ayo lapangan. Gue langsung tengok kiri ke panggung. Itu gue pernah ngerasain. Iya. Gitu. Jadinya, lupa dulu kan pinjem topi, kayak gitu-gitu gue pernah ngerasain lah. Kayak gitu-gitu. Iya. paham, Cuman paham. ya ada Soalnya beberapa gitu lagi. sekarang. Iya, enak sih sebenarnya ya, apalagi kalau panas-panasan tuh di panggung. Kalau Padus tuh kayak enak lah. Adem banget, bener. Menghindari upacara, Iya, betul. menghindari razia. Dari razia juga. Tapi sekarang udah nggak bisa. Iya. Anak udah. Padus sekarang semuanya diperiksain, tapi diperiksain sama ketua Padusnya. Padus. Dan kalau ada yang ngelanggar itu nanti didenda. Oh, itu gue betul tuh.
Oh, Untung lu keluar. Iya, untung gue udah keluar dari lama. Iya. Iya, tapi dibanding penasaran sama alasan lu keluar, gue lebih penasaran sama alasan lu masuk Padus gitu. Sama kayak Jovan, gue juga nggak ngira lu Ayung. masuk Padus. Oh, yang itu. Kalau misalkan alasan gue masuk Padus ya sebenarnya kalau misalkan gue inget-inget, yang pas itu tuh gue emang lagi suka-sukanya nyanyi. Sebenarnya sampai sekarang gue suka nyanyi. Jadi kayak kadang gue suka banget kayak tiba-tiba tuh kalau misalnya lagi dengerin lagu, gue vibing sendiri, gue kayak ngikutin lagunya lah gimana, gue coba ngikutin nadanya gimana, gue coba ulik nadanya. Akhirnya emang pas kelas 10 itu gue penasaran banget. Gue pas itu juga masih itu, jadi gue segitunya Padus, gue juga ikut Padus. Masih itu. Ada lah, ya udahlah. Ada. Iya. Gue nggak ngomong apa-apa. Akhirnya pas ada alasannya gue keluar, itu gue masih suka nyanyi sampai sekarang. Jadi gue masih penasaran sebenarnya sama Padus, cuman udah nggak tertarik lagi. Penasaran aja. Tapi setelah eskul Padus itu kan dia keluar kan gak lama. Itu gue sama Fatih juga belum ngerasa sefriend ini kan. Iya belum. Berarti Sampai ketemu di kelas kelas 11 dulu, 11. pas 11. Tapi lu tahu kan Fatih, dari awal kelas kita reputasinya kayak gimana? gitulah. Dan Sudah panas, hangat, sembang itu paling apa namanya, lantai hancur, proyektor hancur, Atap. atap hancur, orang-orangnya juga hancur, benar-benar hancur semua rasanya itu. juga. Aduh, punya berapa sih? Dua. Kita ya. Ini tiga deh, tiga masih ada. Tiga tapi nggak nyala. Tiga satu nggak nyala. Mana sering bocor juga kan? Iya, sering bocor. Iya. Nyala juga diambilnya buat sebelah sana doang. Terus kan juga sempat ada kesempatan buat ganti kelas. Kenapa lu masuk ke 11-7 dan tetap menetap di situ, Tih? Karena ada kesempatan loh lu pindah kelas. Bener banget. Ya sih. Karena lu nggak mau masuk di kelas yang dominan ke IPA atau Salah satunya itu, gue jadi kayak nggak pengen masuk ke kelas yang dominan IPA karena gue ngerasa kayak gue tuh nggak terlalu bagus di IPA. Jadi gue bener-bener ngerasa kayak gue aneh banget kayaknya di IPA nih, nggak akan ngerti gitu loh maksudnya. Jadi gue nyoba nyari ke hal yang baru, dan karena gue di situ sadar gue suka MTK, gue suka hitung-hitung lah. Jadinya pas gue lihat-lihat nih 11-7 nih, atau enggak kalau nggak salah itu paket E kalau saya ingat gue, Iya. E atau F gitu. Itu kata gue ada matlan doang nih yang IPA gitu kan, yang bisa dianggap IPA lah. Jadinya gue ambil situ, dan ternyata pas gue lihat orang-orangnya rata-rata gue kenal, entah temen SD gue, entah temen SMP, entah temen kelas 10, itu ada di situ. Akhirnya pas gue masuk, emang dibilangnya kalau misalkan dibilang canggung, gue pasti canggung lah ya, banget. Apalagi kalau misalkan awal gue masuk tuh gue kayaknya cuma tahu beberapa orang dong, itu bener-bener kayak gue canggung banget. Akhirnya makin kayak waktu jalan, gue lumayan mulai beradaptasi ya? Apalagi apa kelompok-kelompok kan gue banyak pas itu kan, jadinya gue kenal satu sama lain gitu-gitu. Kalau gue sendiri masuk paket E karena waktu itu gue jujur sempat ketiduran dan ternyata yang tersisa cuma paket E. Tapi setelah itu kan gue lihat kan pilihan mata pelajarannya, oh oke juga ada matematika, ekonomi, geografi, informatika. Itu. Dimana kita Gen Z kan Iya. dari lahir sampai sekarang disuapinnya sama teknologi. Get. Iya, mau nggak mau kita harus bergantung sama teknologi. Benar banget. Iya nggak sih? Bener Kalau lu Ngikutin gimana? perkembangan zaman. Kalau gua masuk kelas E, jujur sih sebenarnya tuh gua pengen masuk ke paket A kan, dikarenakan tuh pas kelas 10 tuh ada guru satu tuh, siapa sih namanya, MTK. Jadi Matematika. HP-nya dikumpulin, Oh. jadi nggak boleh. Jadi Nah. pas gua periksa tuh adanya paketnya doang. Oke, jadi Oh jadi karena HP lu dikumpulin jadi lu Bener kalah banget. gercep. kalah gercep. Iya, Cuma gara-gara gitu doang. kalah Iya. gercep. Tapi Sakit banget lagi. kalau dipikir-pikir lagi kayak nggak rugi juga nggak sih? Kita masuk ke kelas 11-7 Nggak rugi. Iya sih. pelajarannya, Pelajarannya enak. so berguna juga kan? Benar. Apalagi ada informatika. Benar. Dimana mau nggak mau ya kan kita harus bisa beradaptasi sama teknologi. Adaptasinya harus banget, soalnya emang apalagi Cina bener-bener bagus banget sekarang kalau buat teknologi ya, bener-bener kayak perkembangannya tuh bagus banget. Kayak lu tiba-tiba udah ada mobil, ya terus AI-nya juga susah banget kan apa namanya, dibedain kayak sama yang asli. ini aki apa sih, apa ya ini AI kah atau bukan. Paling juga nanti ada mobil terbang, paling tahu dah ada apa enggak dari Cina tuh.
Listrik kan sekarang udah zamannya. Iya, dan kemungkinan besarnya di masa depan juga kita nggak bakal bisa jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Benar. Serba instan ya. Iya. Sebaikan. Terus kalau misalnya kita ingat dari 5 sampai 10 tahun yang lalu nih, Teh. Menurut lu teknologi udah semaju ini nggak sih? Lu kerasa nggak sih? Teknologi kayak cepet banget perkembangannya. Berarti perbedaannya ya? Heeh. Buat masalah perbedaan benar-benar kerasa. Kalau kata Iya gue kan? benar-benar kerasa. Jadi kalau misalkan ngebahas di bidang pendidikan aja ya, atau enggak gampangnya di bidang kesehatan deh. Kayak lu kalau misalkan dulu pengen nge-scan tuh lama. Kayak Iya lagi. lu pengen nge-scan lu sakit apa, atau kayak Ah. scan kayak diagnosis gitu-gitulah. Jadi kayak X-ray gitu-gitu kan. X-ray aja dulu paling maju tuh, X-ray itu. Sampai sekarang tuh udah ada yang mesin buat ngecek itu kayak X-ray tapi badan kita masuk ke situ. Terus juga kayak sekarang tensi aja tuh udah elektronik. Jadi benar-benar jalan sendiri itu. Jadi kan benar-benar efisien kan waktu kan. Iya. Jadi benar-benar kerasa banget lah kalau kata gua. Apalagi bedanya 5 sampai 10. Itu benar-benar kerasa Iya banget. lagi. 5 sampai 10 tahun yang lalu kita umur berapa? 7. 7 gua. Kalau Masih kecil gua padahal, tapi kita udah ngerasain teknologi Udah yang kayak ngerasain. semaju itu lah, jahit ternyata. bener-bener ngerasain banget. Apalagi kalau misalkan udah dikasih tablet atau HP lah. Iya, atau dikasih iya. lihat aja. Itu kan udah kayak, wah kita anak kecil FOMO. kan. Kalau ngeliat sesuatu kayak, wah gitu. Jadi Candu, penasaran banget. penasaran. Iya. Dulu tuh gue juga pas masih kecil tuh kayak dikasih HP, gue tuh seharian. Iya, bener-bener. Gue juga ngerasain itu. Kayak ngelihatnya kayak nggak akan bisa stop. Bener-bener nggak bisa stop. Sampai kalau kita sakit bilangnya main HP. Main HP terus. Padahal nggak tahu alasannya Iya, apa padahal ya belum tahu sebenarnya. alasannya apa. Tapi sebelum kita bahas ke teknologi dan cabang-cabangnya, gue juga mau nanya dulu teh. Di lo, teknologi apa yang paling sering lu gunain buat kegiatan sehari-hari lu? Kayak game, misalnya, atau alat-alat yang lain mungkin? Kalau misalkan gua sendiri ya, gua pribadi karena gua sendiri bisa dibilang orangnya cuma main game doang. Kalau nggak main game ya liat medsos kayak gitu-gitu kan. Ya paling yang sering gua pakai tuh ya sebenarnya medsos paling ya buat nyari info atau kayak gua grinding game gitu kan. Kadang apa namanya nyarinya tuh ke Google, paling sering kan Google kayak nyari ini tempat ini di mana sih, tempat ini di mana, tempat ini di mana. Atau enggak kalau misalkan udah masalah handphone itu benar Google paling sering gua pakai. Karena kan kita belajar aja pakai Google. Kayak gitu loh. Apalagi kalau misalkan MTK gitu nggak ngerti ini mana sih, kita foto Google Lens, Google. ChatGPT. ChatGPT. Iya. Berarti buat hiburan, komunikasi, dan belajar. Kalau gue sendiri sih aman, sangat amat nyaman dengan yang namanya AI. Iya. Iya nggak sih? Lu Sama juga gua nggak juga. sih? Merasa terbantu kan lo? Terbantu banget. Banget. Kan dengan adanya AI ini kan kita apa ya yang Lebih mudah di sama otak praktis kita gitu yang ya. masih berbelit-belit tuh jadi kayak Oh ini gini. bisa, iya. Oh, ini gini. Banget soalnya. Iya. Langsung bisa dibantu buat Langsung ketemu gitu jalan. Saking canggihnya AI nih, jadi kita di sekolah aja, tahu kan kayak HP aja udah dibatasin sekarang. Iya, benar-benar. kayak dibatasin gara-gara HP. Pak Guru tuh tahu kita tuh kemana-mana pasti kayak Pasti AI, HP, pasti Google. AI, udah pasti kayak gitu-gitu. Iya kan? Makanya itu masuk akal karena tiba-tiba dibatasin kan kayak Iya. apaan sih kok dibatasin gitu. Jadi kita juga ngerasa perubahannya kayak yang awalnya HP Wah, terus iya, rasa AI banget. kemana-mana, Rasa tiba-tiba banget. kayak mau nggak mau harus stop. Stop kayak Iya, manusia mau harus- purba sih. Bener. Iya. Sumpah. Harusnya goa. Nggak ada HP ngapain? Gabut banget, ngapain Muter-muter, tiba-tiba Berasa ada kayak game orang zaman baru. dulu. Bener-bener kasar zaman Iya dulu banget. lagi. Tapi nggak perlu jauh-jauh lah ya. Di sekolah, di kelas deh, banyak banget kan teman-teman kita yang pelajar yang sering banget gunain teknologi AI, Google tanpa difilter. Menurut lu nih Fatih, AI sekarang tuh masih dalam ranahnya nggak? Yang awalnya kan tugas AI itu kayak cuma membantu, mempermudah kita melakukan kegiatan kita kan. Tapi sekarang kayak udah mulai kita jadi bergantung ke AI, bikin kita malas mikir. Lu merasa gitu nggak? Iya, Malahan udah kerasa kayak AI ngedominasi kita kok. Iya, karena kita kan Gen Z kaum apa ya, mageran, Mageran. harus bener, mikir, mageran. mau yang instan aja. Maunya instan mulu. Kayak nyari sesuatu, dapat kopi. Kopi tanpa Astaga. difilter dulu. Iya, beneran tiru, ketiplok ya. Ya Gimana? plak ketiplak ya. Amati tiru plak ketiplak. Iya. Benar-benar kayak itu. Iya kan, bikin kita jadi males mikir. Gimana tuh Fatih? Kalau misalkan udah masalah nggak ngefilter ya, apalagi itu paling fatal kalau kata gue ngefilter, itu udah bener-bener apa ya? Bahasanya brain rot sih sekarang, bener-bener brain rot banget. Jadi kalau misalkan kita udah dapet satu paragraf misalkan tentang
kita HP atau tentang PC itu langsung kita taruh tanpa kita cari dulu, itu udah benar-benar fatal banget. Jadi apa namanya, chance buat kesalahannya tuh tinggi banget. Iya. Kalau misalkan gini tiba-tiba gurunya kayak ngerasa kayak kok ini kayak gini, kok ini kayak gini, kok ini kayak gini. Padahal kan ada satu sumber yang bilang kayak gini, ada satu sumber yang kayak gini. Itu salah satunya. Terus yang kedua, terus yang tadi itu yang benar-benar bikin kita mas mikir. Itu benar Iya banget. lagi. Jadi kita mikirnya coba kayak kan ada AI nih. Udah tinggal ini aja, lihat. Jadi ngegampangin Iya, sesuatu banget. tanpa kita pelajarin. Itu yang bikin fatal kalau kata. Padahal gimana pun otaknya AI sama otak kita tetap beda. Beda banget. Gimana pun masih bisa kita bisa bedain kan? Benar. Apalagi otak kita tuh benar-benar desain yang paling bagus kan daripada AI itu. Iya, terus teknologi kan juga nggak cuma dimanfaatin sama kita sekarang, Iya. sama guru, Guru juga, sama apa namanya fasilitator sekolah. UMKM juga. Iya, Itu benar-benar sebenarnya ngebantu. Cuman kita presentasi pakai Iya, proyektor, proyektor. bahkan pakai HP, terus kita juga bikin PPT-nya juga kadang di handphone, di laptop, di Canva ya kan? Malesnya sih. Iya, itu. Iya, pernah nggak sih Fatih, ada nggak sih di bayangan lu kayak sekolah nih, sistem sekolah tanpa adanya internet atau AI? Ngebayangin gitu atau gimana? Gua kalau ngebayangin ya ada sebenarnya. Gimana Fatih? Yang di bayangan gue ya, kalau misalkan tergantung di masing-masing kelas kalau kata gue. Kalau misalkan gue ngebayangin kelas kita yang reputasinya sebenarnya buruk, tapi sebenarnya nggak seburuk itu ya kalau kata gue. Jadi kalau misalkan nggak ada HP nih, ya kelihatan lah. Misalkan bocah-bocah kayak gue, kayak Jovan tuh paling keluar kantin ngobrol atau enggak kayak tiba-tiba Tomal, petang umpet, ada benteng. Itu, wah, itu kayak flashback ke zaman Flashback dulu banget. nggak sih? SD, Main tak SD. benteng, main tak umpet. Itu kalau Bisa sih misalkan kepikiran? itu di ranah kelas kita ya. Cuman kalau misalkan udah satu sekolah, itu gue ngebayang lapangan penuh, kantin penuh, depan selasar kelas penuh. Itu gue nggak Iya lagi. pasti mikir gitu. Kecuali ya mungkin ada orang yang kurang suka keluar ya. Itu gue ngebayangin banget kalau kayak gitu. Apalagi nggak ada HP. Mungkin ada yang orang yang nggak suka keluar jadi belajar di dalam, atau mungkin kayak orangnya lebih suka di luar ngobrol sama orang, jadi di selasar kelasnya rame, kantin rame, Perpus sih. perpus, ya. Banyak orang ke perpus. Kalau misalkan dilihat sekarang kayaknya kurang. Kurang sih. Rata-rata orang buat ngeprint. Iya, berarti balik lagi ke kenyataan, teknologi sangat bermanfaat buat kita nggak sih? Banget, sebenarnya banget. Bikin kita bergantung, iya nggak sih? Iya, Caginya tergantung. iya. Cuma Iya. Benar katanya. kalau misalkan udah kayak gitu, kalau menurut gua ranahnya udah bener-bener beda kok kata gua. Buat sekarang ya, ranahnya tuh udah bukan kayak buat ngebantu lagi. Malah bisa buat nipu, pendamping hidup. Terus juga kayak orang-orang juga ada lah deepfake kayak gitu, deepfake. Jadi ada orang tiba-tiba pakai muka kita atau muka orang tua. Itu seremnya sih sekarang. Iya, apalagi susah buat bedainnya, itu sebenarnya yang paling fatal. Karena jujur, Ranahnya tuh udah beda. sebagai perempuan yang kadang jadi korban, gue juga kadang suka takut gitu ngepost foto muka di sosmed, Iya. apalagi ke aplikasi-aplikasi yang mungkin di situ followersnya orang asing semua. Orang asing, iya. Kalau WhatsApp kan gue kayak, oke, Oh, ini ini orang teman-teman kenal gitu, terdekat iya. gue, gue tahu kalian gimana. Tapi kalau misalnya di luar kan kayak Ini ngeri ya siapa sih. gitu loh, dia kayak gimana orangnya. Iya, atau gue kan nggak tahu tiba-tiba foto gue dipakai atau gimana segala macam. Itu makanya banyak orang-orang aneh juga sekarang. Makanya dia malah makin merajalela karena ada AI itu, jadi makin parah, bisa dibilang benar makin parah. Tapi di luar dari pendidikan, teknologi juga bisa banget kita manfaatin di bidang yang lain nggak sih? Contohnya ekonomi. Karena pas banget, gue baru check out bareng cewek ya. Tahu lah, make up. Iya. Make upan lah. Iya. Alis atau lipstick. Gue sebanyak itu. Gue masih sekolah. Iya. Kali Masih pagi sekolah. nih ya, kali mau all in ke ini. Ayo, bahasanya. Tapi sebagai pengamat Fatih, menurut lu jualan online itu tuh termasuk peluang yang bagus gak? bagus banget. Gua udah Atau mikirin cuma tren sesaat aja kayak oke, bagus untuk pertama tapi mungkin di akhir enggak. Kalau menurut gue ya, ini kalau jualan online itu bakal jadi fenomena yang bakal bertahan lama kalau kata gue. Nggak mungkin kayak fenomena sesaat atau kayak FOMO doang, nggak mungkin. Karena apa namanya, kayak chance lu buat dapetin audience atau pasar yang lu mau itu tinggi banget. kalau di online. Kalau di online, karena kalau misalkan kita offline ya, apalagi kita harus jualan ke pasar atau harus muter, itu kan capek ya, Males capek ya. panas. Belum jadi kalau misalkan nggak ketemu pasar yang kita pengen.
Itu jadi benar-benar susah kan. Tapi kalau misalkan jualan online itu bisa banget. Jadi kan misalkan kita naruh barang yang kayak gua mau Jepang sama yang lain belilah parfum misalnya. Nah, bener banget parfum. Itu kan udah Aduh, kayak tinggal nyari bener parfum banget. ini, itu rekomendasinya pasti ke parfum lain. Dan itu tokonya kan beda-beda kan. Iya. Jadi pasarnya tuh udah tentu gitu loh. Jadi udah kelihatan banget pasarnya di mana. Terus juga tinggal gimana amanah penjualnya aja. Jadi Iya. kalau misalkan dibilang peluang yang gede banget, peluangnya gede asal lu bisa manfaatinnya. Iya, karena pada zaman dulu kita bisa lihat ya, kalau misalnya kesulitan para calon pengusaha itu misalnya kayak nyewa tempat, Iya, benar. nyewa karyawan. Karyawan. Bener sih. Itu mahal banget Belum lagi kan. kalau misalkan rumahnya jauh dari ruko. Iya, sedangkan Dari kalau situ. misalnya online, ya lu nggak perlu itu semua, Iya, lu bahkan nggak bisa ngurus semua jualan lu di Dari rumah. rumah, iya. Terus tinggal ke ekspedisi, kirim. Udah Selesai. Nyantai Paling, lagi. modal buat barangnya, Itu nggak terlalu produknya, mahal. sama untuk iklan, iya nggak bener, sih? Iklan. Iya, lu tinggal ongkang-ongkang kaki aja deh. Iya, ngongkang-ngongkang kaki, udah nyantai. Nyantai, gampang banget. Duit ngalir udah. Iya, dan itu yang bikin kita bergantung sama teknologi. Padahal zaman dulu enggak loh. Nggak ada Orang-orang bisa loh hidup tanpa teknologi. banget. Kalau lu gimana, Ti? Lu bisa nggak hidup tanpa teknologi kira-kira? Gak usah lama-lama deh, sehari. Gimana tuh? Gua kalau sehari nggak ada HP bisa. Enggak cuma HP ya? Enggak Iya. cuma HP, teknologi banyak Teknologi loh. ada PS mungkin. Terus TV-nya juga termasuk nih. TV Android Gua ya. balik ke gua aja udah. Balik ke gua nih bener-bener kayak ibarat kata lu balik ke gua bener-bener nih. Kayak lu udah berapa tahun main HP, mulu main HP, terus main PS lah, main TV lah. Itu kayak gitu-gitu kan. Itu udah ngeliat kayak lu udah bener-bener hidup di situ lah. Terus tiba-tiba lu satu hari nggak bisa tuh, kalau menurut gua kayaknya bisa sebenarnya. Bisa. Karena tergantung hidup orang lain ya. Kalau misalnya gua pribadi tuh gua bisa karena kehidupan gua nggak yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya, nggak yang tergantung ke HP. Jadi gua bisa nge-gym, bisa lari, atau kayak main sama dia juga keluar lah. Lu sering main sama dia emang? Jarang sih sebenarnya. Sebenarnya jarang. Karena dia diajakinya ya susah. Jarang sebenarnya ya. Padahal janjian emang gitu gak sih? Kadang yang ini bisa, yang ini gak bisa. Iya. Yang ini bisa, yang ini gak bisa. Betul. Itu Iya, betul. untung gue gak ada di circle kalian. Gue pusing sendiri nanti ngatur jadwal-jadwal main. Aduh nggak bisa, aduh nggak bisa, Wah. aduh nggak bisa. Tapi meskipun gue Gen Z, gue sendiri kadang suka jenuh sama yang namanya teknologi. Sama. Kadang gue kayak perlu istirahat gitu loh dari dunia-dunia digital gitu. Burnout. Iya, tapi lu pernah nggak merasa ada tekanan sosial gitu dari dunia digital kayak gitu? Dunia digital sering. Apalagi gua juga yang main ML ya. Lu Lu juga? tahu sendiri lah ya. Lu sih kalau Kalau gitu lu ngobrol sama Lu dia? misalkan lagi capek pengen kayak ayo main ML lah gitu kan. Iya. Tiba-tiba lu bad play, terus lu mainnya sama orang random, tiba-tiba lu kena pressure sama orang random itu kayak lu bisa mainnya bener gak sih? Gitu kan. Itu pasti udah kayak aduh, Heeh. gila sih itu udah. Yang Pressure moodnya abis. awalnya udah segini nih, Iya, segini. bener-bener turun lagi. Udah mentok ke tanah. mentok. Itu bener-bener sering banget gua burnout ya. Iya, karena Makanya gua sekarang pernah jenuh banget. sosial media juga udah mulai kurang terkendali ya sih. Benar. Menurut gue sih gitu ya. Karena gue Gue sering juga banget setuju. kayak apa ya ngeliat-ngeliat berita-berita hoax, Benar. head comment. Head comment, Iya kan, lu sering Iya, kan ngeliat kayak gitu-gitu. sering. TikTok, TikTok, IG. Terus juga banyak banget berita-berita bohong yang bahkan belum tentu kebenarannya kayak yang sekarang Epstein file. Iya mungkin. Ya aduh jangan. Aduh, masalah Epstein Files ya. Iya, Epstein. Banyak banget spekulasi-spekulasi dari netizen-netizen Indonesia kan, yang padahal belum tentu Itu benar. Bener. Iya, terus juga itu juga udah melibatkan banyak pihak. Ya, orang Indonesia. Iya, dan ada. itu merugikan orang lain loh. Benar. Mungkin Iya. namanya juga, namanya jadi buruk lagi. Padahal aktivitas-aktivitas digital kayak gitu udah diatur di Undang-Undang ITE kita. Benar. Iya kan? Contohnya kayak di pasal 28 tentang penyebaran berita hoax. Itu udah ada. Udah. Ya kan? Benar banget. Terus juga ada di pasal 27 ayat ketiga tentang pencemaran nama baik. Benar. Dan menurut lu nih Teh, sebenarnya undang-undang ITE ini penting gak sih? Banget. Kalau bisa gue bilang banget. Iya. Karena tahu sendiri orang Indonesia barbarnya seperti Masya Allah. apa ya? Kayak apa barbarnya orang Indo kalau misalkan contohnya? ini ya bisa terlihat dari sini. Kok sayang. Tahu sendiri lah ya, dia kalau misalkan udah nggak terkendali banget, udah bener susah. Jadi apalagi orang-orang yang kita nggak kenal, terus Iya. kita nggak tahu dia kayak gimana, itu bener-bener bisa kayak wow, bisa nggak terkendali sama IG-nya. Iya, Apalagi kan makanya. kadang IG tuh ada aturan, tapi itu bisa ke bypass.
Makanya UU ITE tuh kalau kata gue penting banget buat Penting dicek-cek banget. lagi, terus lihat. Apalagi Iya. kita juga bisa pakai teknologinya itu buat ngelacak orangnya kan. Penting banget kalau kata gue. Sama paparan nih. Nah itu loh. Kayak sate banget masnya nih. Makanya. Terus juga UU ITE itu kan untuk membatasi aktivitas-aktivitas digital kita supaya nggak berlebihan kan. Betul. Udah bagus atau malah menghambat kita untuk berpendapat di sosial media. Karena berarti kan ada batas-batas yang nggak perlu, yang harus kita jaga dan nggak boleh kita lewati kan. Iya. Kalau misalkan dibilang menghambat bisa, tapi kalau misalkan dibilang kurang juga. Karena kalau misalkan kita lihat kayak buat kurang atau enggaknya itu kan bisa dilihat dari cara kita hate comment-nya ya, atau enggak kayak kita mencontoh hate comment tuh bisa dibilang kalau misalkan kurang. Apalagi orang-orang Indonesia tuh sebenarnya kreatif. Kayak yang pas itu ada satu berita tuh tiba-tiba muncul di Korea kan. Itu ada tuh satu berita dia bahasa Indo tapi jadi hangel. Itu malu-maluin banget. iya itu yang gue bilang kenapa bisa kurang karena orang Indonesia tuh kreatif banget. Tapi kalau misalkan dibilang menghambat, iya karena baik lagi nggak semua orang Indonesia tuh kayak gitu. Iya. Bisa jadi Contohnya kayak orang-orang kita. Iya kita gitu loh. Contohnya Jadi kita. pengen ngasih pendapat aja tuh nggak denger gitu, nggak didengar. Kita mau demo juga nggak didengar, mau gimana? Iya kan? Karena baik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau lu nggak bisa ngendalin diri lu sendiri, nggak akan apa? Iya. Nggak akan berguna lah aturan-aturan. Asking. Nggak akan berguna aturan. Jadi percuma juga nggak sih kalau misalnya kebijakan nih udah ada, tapi nggak ada kerjasama dari kita yang sendiri sebagai masyarakat. Itu maksud gua. Iya kan Jo? Benar banget. Lu setuju kan Jo sama gua? Setuju, apa yang bilang ada, gua setuju banget. Iya, tapi untuk lu sendiri, teknologi apa yang paling dampaknya tuh paling signifikan deh lu? Handphone. Gua Nggak lain dan nggak bukan. Iya, nggak lain dan nggak bukan handphone karena gua akan dibilang ya, yang gua rasain kayak di sekarang tuh cuma PS, TV Android dan HP. Buat laptop, mau PC lah paling. Buat laptop gua nggak pernah kayak bener-bener fokus di situ. Kalau PC mungkin di warnet ya, jadi itu ini. Tapi kalau misalkan yang paling signifikan HP, karena bener-bener lu tidur juga di sebelah HP, lu bangun diketemuinya sama HP, Iya, lu juga jalan-jalan diketemuinya sama HP, HP. kayak gitu. Dan Jadi, HP juga signifikan. udah include semuanya nggak sih? Benar. Kita bisa main game, kita bisa komunikasi. Sosialisasi. Iya kan Jo? Gitu. Kita juga bisa posting hal yang kita suka di situ. Ketemu sama orang-orang yang kita satu pasar gitu bisa dibilang. Jadi Iya. sebenarnya bagus, tapi ketergantungan juga nggak bagus. Gitu. Gue juga sendiri gitu sih. Soalnya akhir-akhir ini gue juga sering banget melibatkan teknologi di kehidupan gue sehari-hari. Sama sih. Contohnya kayak to-do list. To-do list. Gue kalau misalnya beraktivitas satu hari, itu gue perlu jadwal gitu loh. Jadwal udah kayak sekolah. Jadwal. Iya. Karena sekolah weekday itu kan udah ada jadwalnya. Jadi gue cuma perlu bikin mungkin dari jam 3 sampai malam sampai gue tidur nanti. Iya. Tapi kalau misalnya buat weekend, Ya. mesti Pagi kita lu diem ngapain? aja, Iya, pagi. tiduran aja, Jo. Lu nggak gitu kan, Jo? Lu gimana ya dibilang iya, enggak iya sih. Bisa. Iya. Terus kayak baca e-book, novel. Karena sekarang kan novel di Indonesia lo tahu kan, Mahal terbatas ya. harga, iya, mahal banget. Sedangkan di online kita bisa baca sebebasnya. Ada diskon Iya, juga. ada yang gratis, ada yang gratis. bayar, ada yang bayar, diskon. Iya. Iya, dan masih banyak lagi. Dan untuk yang terakhir, Ti, apa harapan lu ke generasi-generasi kita? Generasi Generasi Gen kita, Z ya, untuk menghadapi era teknologi di masa yang akan datang. Karena sekarang kita masih 17 tahun kan, Iya. masih fokus-fokusnya belajar. Dan nanti kan kita bakal jadi orang yang mungkin bisa jadi pelopor Benar. di masa yang akan datang nanti kan. Gimana tuh? Hati? Kalau harapan gue ya, sebenarnya harapan gue nggak buat Gen Z yang kita sekarang, kayak buat Gen Alpha juga, buat Gen yang lainnya juga yang bawah kita. Itu apalagi Gen Alpha ke bawah ya, itu kalau kata gue benar-benar coba pikir 2 kali lah kalau buat pakai teknologi tuh. Jangan kayak lu udah mikir kayak gini, pengen buat ini, lu pikir lagi kayak bagus nggak nih buat ini, bagus nggak nih buat mempertimbangkan lagi. Jangan langsung asal buat keputusan. Benar. Lu juga gitu nggak, Jo? Ini udah lu terapin dalam kehidupan sehari-hari belum, Jo? Membatasi teknologi. Membatasi teknologi kayaknya iya banget ya.
Iya ya, di Iya. sekolah kita udah terbatas Benar, nih teknologi udah terbatas di sekolah. Jadi di rumah kita pos-posin main teknologi. Tapi tetap harus dengan batasan-batasan. Batasan tertentu. Iya. Harapan gue itu sebenarnya itu aja, kayak lu coba kontrol diri lu, nggak dari HP, nggak dari teknologi aja, tapi dari kehidupan asli juga. Karena baik lagi, kita orang, kita tuh manusia, nggak yang terpaku sama dunia digital. Apa yang nggak terpaku juga lah sama dunia asli, yang kayak kita dunia asli cuma ngapain sih, kayak cuma buat ngincer ini kah, nggak harus sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kita coba pikir 2 kali lagi, terus kayak pikirin buat masa depan kita, terus juga kayak kita coba buat fokusin lah buat apa namanya, masa depan kita kayak gimana. Jangan sampai kayak gara-gara teknologi lu kesesat. Berarti intinya jangan asal amati, tiru. Plak, Jangan. gitu. Iya, intinya sih gitu Intinya ya. sih itu satu. Berlebihan memang tidak baik sih. Itu loh. Oh. Itu loh. Oh, King Jovan. Itu benar-benar, itu benar banget. Iya lagi, berarti tetap kita harus berpikir 2 kali, mempertimbangkan segala kemungkinan. Benar. Karena yang ada di handphone belum tentu benar. Betul. Betul banget. Iya kan? AI merajalela sih. Benar. Iya sekarang ya. Iya, yang kayak AI, deepfake. Apalagi tiba-tiba ada video CCTV lagi di toko kalung atau toko emas, tiba-tiba yang keluar Dementor, kan nggak lucu juga gitu loh, tiba-tiba yang keluar Dementor. Kenapa harus Dementor sih? Aduh, kayak imajinasi bintang tamu kita hari ini liar deh. Liar. Tiba-tiba Dementor. Itu bener-bener serem lah ya, itu sekarang tuh. Itu lewat dari briefing sih. Waduh, ketahuan, harus briefing dulu nih. Oke, kayaknya cukup di situ aja nggak sih, Jo? Cukup. Obrolan kita pada hari ini ya. Lo ada yang mau ditanya lagi nggak, Jo? Cukup sampai sini aja. Wah, sakit hati gue. Wah, Soalnya kelihatan banget dari mukanya. Iya Gue mau sih. pulang, gue mau pulang. Yang berlebihan itu emang tidak baik. iya, udah berlebihan Segala banget kayaknya. berlebihan itu emang gak baik, betul. Oh gitu, gue mau untuk penutupan kali ini, kita semua, keluarga Agit. Ulang. Karena sebelumnya cuma gue sama Jovan ya, Fatih. Sekarang lo juga harus ikut. Oke, untuk penutupan ya. Oke semuanya, itu dia podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat Amin. untuk kalian semua. Amin. Iya. Amin. Dan untuk Pak Kamal semoga puas. Semoga nilai saya ditambah. Tadi saya udah tugas tadi. Oh iya. Iya. Tapi belum tugas telat dong. Ya. Ya, udah, jangan dibongkar. Itu masalah sekolah kita. Udah, Mary. itu Untuk udah. saat ini kita happy aja. Bahas teknologi. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi semuanya di podcast keluarga Adi. Dadah.